Wow, luar biasa ya, Ibu, cantik sekali, semangatnya luar biasa. Biar kita juga teman-teman, mari kita belajar dari Ibu Mitsi. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Silakan Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih. Selamat siang buat semuanya ibu-ibu muda dan juga mungkin setiap saat ini yang sudah bergabung ya bersama-sama siapapun kita dan dari manapun kita. Saya bersyukur kalau pada sore hari ini walaupun tadi saya agak sedikit terganggu ya jaringan internet di tempat kami, tetapi puji Tuhan sekarang sudah bisa baik ya. Ya, shalom buat semuanya ibu-ibu, rekan-rekan ladies semua. Saya berbahagia kalau saat ini kita boleh bersama-sama kembali bergabung ya. Sudah beberapa kali kita berjumpa di dalam Zoom, tetapi saya lihat masih banyak sekali yang sudah lama sekali atau yang baru, banyak sekali yang baru ya. Ada sahabat saya dari Melbourne ini ya, Yana Adam. Oke, dan juga ada yang dari Vancouver ya, dari Vancouver, Ibu Meli Tarigan. Hai. Luar biasa di sana jam 12:30 pagi ya, tapi kita bisa bergabung bersama-sama. Oke, tentunya kalau kita boleh sama-sama pada siang hari ini di Bandung ini kira-kira pukul 3 kurang ya, pukul 15. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan lewat Zoom kita semua bisa dikumpulkan dari berbagai tempat. Kita bersyukur untuk pandemi ini ya, karena semuanya ada kebaikan pasti. Baik, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, saya mau ajak semua juga untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, buat kasih setia Tuhan, buat penyertaan Tuhan, buat pimpinan Tuhan pada setiap kami, para ladies yang dimanapun ditempatkan, tetapi kami saat ini boleh bergabung. Terima kasih Tuhan lewat Zoom ini, biar Tuhan bekerja melalui setiap kami Tuhan, untuk kami boleh menangkap apa yang Tuhan ingin katakan kepada setiap kami. Biarlah Engkau yang menolong kami juga Tuhan, supaya jaringan internet dari setiap daerah yang kami ada semuanya dapat lancar, diberkati, dan kami bisa mendengarkan dengan baik. Tuhan Yesus, kuduskan dan sucikan kami, sucikan juga jalur internet setiap kami Tuhan, dan pimpin setiap kami Tuhan Yesus, supaya kami mengerti apa yang Tuhan ingin katakan kepada kami. Mari Roh Kudus berbicaralah kepada setiap kami. Kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami mohon. Haleluya. Amin. Amin. Ya, baiklah. Kita akan sama-sama menikmati apa yang Tuhan ingin katakan ya melalui firman-Nya. Temanya adalah legacy. Boleh mungkin legacy itu judulnya dimunculkan. Iya. Apa sih para ladies, apa yang kita bayangkan kalau kita mendengar kata legacy? Apa? Boleh dijawab sendiri masing-masing ya. Ya mungkin sebuah pusaka dari seorang yang lebih tinggi derajatnya dari kita, yang lebih tua mungkin ya, atau sebuah warisan mungkin ya, kalau kita boleh terjemahkan itu di dalam bahasa Indonesia, warisan dari orang tua mungkin yang kita bayangkan ya, warisan yang dari orang tua kepada keturunannya, kepada anak cucunya ya, mungkin juga seperti harta karun yang sebelumnya tidak diketahui oleh yang menerimanya ya. Wah, luar biasa. Kalau saya percaya setiap kita nggak akan menolak kalau kita mau diberi sebuah legacy, bukan? Ada yang kira-kira ibu-ibu muda di sini mau menolak kalau dikasih warisan? Saya percaya nggak ada yang nolak ya. Semua mau, pasti bahkan jadi rebutan gitu ya. Kalau saudaranya banyak, warisan itu bisa jadi sebuah rebutan. Dan tidak jarang sebuah legacy itu bisa menimbulkan pertengkaran, bisa menimbulkan konflik, bisa menimbulkan permusuhan, bahkan sampai saling bunuh-membunuh gitu ya, bisa terjadi karena apa? Gara-gara legacy, gara-gara warisan. Sekarang saya ingin menyampaikan satu subtemanya ya tentang legacy ini. Saya mau ambil satu topik pada sore hari ini, yaitu mengenai warisan yang sesungguhnya apa sih? Warisan kehidupan. Boleh ditampilkan PowerPoint-nya? Oke, ya, warisan kehidupan. Hari ini kita mau bicara mengenai legacy yang sebenarnya, ya, legacy yang lebih dari harta dunia.
Selanjutnya saya akan terjemahkan ini sebagai warisan kehidupan. Ya. Nah, kita mau lihat dulu seorang tokoh yang ditulis di dalam Perjanjian Baru, yaitu namanya Timotius. Saya akan ambil contoh dari Alkitab ini yang menerima warisan kehidupan. Dari siapa? Dia menerima warisan kehidupan itu dari neneknya dan dari ibunya. Jadi kita nih para ladies ya, para wanita di sini, wanita muda, ladies semua, sangat berperan luar biasa. Ya, punya peran yang luar biasa dalam keluarga, khususnya dalam soal legacy, ya, dalam soal warisan. Apalagi warisan kehidupan. Kita mau tahu dulu, siapa sih Timotius? Saya ambil tokoh ini bukan seorang wanita, ya, tapi kita boleh belajar dari pribadinya. Ya. Ini seorang pemuda, seorang dari Listra. Nah, pemuda ini dekat sekali dengan neneknya dan ibunya. Dan arti nama dari Timotius ini adalah memuliakan Tuhan. Dia diangkat oleh Rasul Paulus menjadi partner pelayanan di dalam pelayanan Paulus. Dia juga menjadi seorang penginjil, menjadi seorang gembala, bahkan menjadi teladan di dalam kehidupannya. Bagaimana? Sekarang pertanyaannya bagaimana Timotius itu bisa menjadi seorang yang menyerahkan hidupnya untuk jadi pelayan Tuhan, untuk menjadi penginjil bahkan untuk jadi gembala. Padahal Timotius ini adalah seorang yang pemalu, seorang yang penakut, seorang yang sangat hati-hati. Itu ditulis di dalam 1 Timotius 4 ayat 12-16. Di sana dikatakan ya, dia adalah digambarkan dia seorang pemalu, penakut, sangat hati-hati, sering dinasehati lah pokoknya oleh Paulus. Nah, sampai dengan di dalam 1 Timotius 6 ayat 11 dikatakan bahwa Timotius ini adalah manusia Allah. Oke. Manusia Allah. Luar biasa bukan? Timotius namanya disebut 24 kali di dalam Alkitab. Itu ada di dalam Kisah Para Rasul, di dalam surat Roma, ada di dalam surat 2 Korintus, ada di dalam Tesalonika dan lain-lain. Pokoknya dia disebutkan namanya Timotius itu 24 kali dalam Alkitab. Padahal ayahnya Timotius itu adalah seorang Yunani yang menyembah berhala. Ya. Tapi nenek dan ibunya ini seorang Yahudi yang saleh. Rahasianya apa? Kok Timotius bisa jadi teladan? Bisa jadi seorang penginjil, bisa jadi seorang gembala. Rahasianya apa? Karena Timotius mendapat warisan kehidupan. Ini penting sekali, ya. Karena Timotius mendapat warisan kehidupan. Apa sih warisan kehidupan yang diberikan oleh nenek moyangnya? Ternyata Louis, neneknya, dan ibunya Eunike, dia memberikan warisan kepada Timotius sebagai cucu dan anaknya itu adalah warisan iman dan keteladanan. Ya, sekali lagi iman dan keteladanan. Dan dia juga mendapat bimbingan dan nasihat dari Paulus sebagai orang tua angkatnya, sekaligus sebagai gurunya, sekaligus juga sebagai sahabat pelayanannya, sebagai partner teman dekatnya, dan dia mendapatkan figur ayahnya itu dari Paulus, karena ayah sendiri kan seorang penyembah berhala, ya. Nah, kita lanjut bagaimana tentang imannya. Rasul Paulus mengungkapkan di dalam 2 Timotius 1 ayat 5. Boleh lanjut klipnya? Ya, kita baca sama-sama ya. 2 Timotius 1 ayat 5 mengatakan demikian. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ibu-ibu, ini sepenggal kalimat Rasul Paulus untuk mendorong, mengingatkan Timotius untuk Timotius itu bisa bertekun di dalam perjalanan misinya bersama Paulus. Nah, iman itu ternyata menjadi sebuah warisan yang sangat penting, menjadi sebuah harta, menjadi sebuah modal yang sangat berharga. Tentu kita semua juga tidak terkecuali ya, akan sangat bersyukur kalau saat ini kita boleh beriman kepada Tuhan Yesus, ya, iman yang sekarang kita miliki, iman percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib buat kita. Kita bersyukur ya. Saya mau cerita ya, teman-teman. Saya sangat berterima kasih untuk orang tua saya yang memberikan warisan kehidupan kepada saya, bukan harta benda, ya,
tetapi benih iman yang luar biasa. Ya, orang tua saya bukan orang yang kaya. Ya, waktu meninggal pun orang tua saya tidak meninggalkan harta kekayaan yang banyak, itu enggak ya. Waktu meninggal dia dalam keadaan ya yang biasa-biasa saja, tidak meninggalkan harta warisan. Tapi saya bersyukur. Saya anak paling besar, adik saya 5 perempuan semua, jadi kami 6 bersaudara perempuan semua. Tetapi saya merasakan dengan adik-adik saya mendapatkan satu warisan yang luar biasa, yaitu warisan kehidupan dari orang tua saya yang sangat sederhana. Warisan apa? Warisan iman. Warisan iman dan keteladanan. Saya ingat sekali waktu saya masih kecil, ya, orang tua saya itu selalu mengarahkan kami pergi ke sekolah minggu. Jadi selalu harus kalau sekolah minggu itu diwajibkan gitu ya, walaupun saya belum mengerti dulu ya. Kenapa harus kalau hari Minggu gitu ya? Tapi orang tua saya mengarahkan ke sana. Dan yang saya luar biasa kagum kepada ayah saya, ya, dia kalau setiap hari Sabtu itu ya, teman-teman, kalau hari Sabtu itu dia menyediakan 6 amplop dan dia sediakan uang kolekte di amplop itu, ya, supaya besok pagi-paginya anak-anak kalau hari Minggu itu pergi ke sekolah minggu itu sudah disiapkan uang kolektornya, uang persembahannya. Saya merekam semuanya itu, menangkap semuanya itu, wah, luar biasa gitu. Padahal saya nggak ngerti, ya kenapa sih harus begini. Tapi sekarang saya mengerti ya. Dan juga orang tua saya, walaupun sederhana, tetapi mereka mengarahkan, membawa saya pada waktu masih kecil untuk dibaptis, diserahkan kepada Tuhan Yesus. Waktu remaja saya harus sidik, mengikuti katekisasi, sampai saya menikah dan semua adik-adik saya menikah, saya merasakan bahwa itu adalah semua warisan kehidupan yang Tuhan berikan, ya. Dan orang tua saya meninggalnya, memang ayah saya meninggalnya itu dalam usia masih muda sekali, 51 tahun, ya. Tapi saya merasakan walaupun kami masih membutuhkan, tapi saya sangat merasakan dia sudah finishing well, ya, karena di dalam publikasi iklan kedukaannya kami mencantumkan satu ayat, yaitu dari 2 Timotius 4 ayat 7 yang mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Dan ini bukan hanya sebuah kutipan dari firman Tuhan dari Alkitab atau dari surat Paulus kepada Timotius, tetapi ini sungguh-sungguh sebuah pernyataan bahwa kami pun mengamini bahwa apa yang sudah dilakukan ayah saya walaupun dalam usia yang pendek 51 tahun tapi sudah finishing well gitu ya. Karena kami sekarang sudah merasakan bagaimana warisan kehidupan yang sudah diberikan oleh kedua orang tua kami. Ya, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Saya berterima kasih kepada orang tua saya ya. Bagaimana sekarang dengan rekan-rekan, teman-teman, para ladies ya, yang saat ini sudah beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, mungkin kita semua sudah menerima benih iman itu, mungkin tidak seperti saya dari orang tua, mungkin ada yang dari pasangan, ya, atau mungkin dari anak kita ya, karena ayo mami antar ke sekolah minggu atau dan lain sebagainya yang tadinya kita nggak percaya, jadi akhirnya kita ke gereja dan akhirnya percaya. Atau mungkin dari guru kita di sekolah. Atau mungkin dari teman kita yang mengajak kita ke persekutuan, ke gereja, atau datang kepada Tuhan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Atau melalui kebaktian kebangunan rohani, saya nggak tahu. Tapi setiap kita yang sudah ada dalam Zoom ini, dalam pertemuan Zoom ini, saya percaya pasti teman-teman ladies sudah ditabur oleh benih iman. Walaupun mungkin tumbuhnya belum terlalu matangnya belum terlalu dewasa, tetapi yang penting sekarang apakah kita sungguh-sungguh sudah merasakan ada benih iman di dalam hidup kita. Tapi sekarang pertanyaannya, kalau kita sudah punya benih iman, apakah kita menjadikan benih iman itu sebagai warisan kehidupan kepada keturunan kita? Ya, sebagai orang yang dipercayakan iman oleh Tuhan Yesus. Apakah kita mau menjadi saluran berkat untuk mewarisi warisan kehidupan buat keturunan kita. Di dalam doa saya bersama suami ya dan dengan suami dan untuk anak-anak kami, saya selalu mengintrospeksi. Kalau saya membaca Timotius ini ya, surat Paulus kepada Timotius, saya suka begini. Tuhan, saya sudah menjadi unik belum sih buat anak-anak saya?
Mungkin pertanyaan ini boleh juga ya diajukan oleh para ladies ya. Apakah saya sudah menjadi unique untuk anak-anak saya? Atau kalau yang sudah punya cucu, mungkin di sini belum banyak ya yang punya cucu. Kalau saya sudah punya cucu 3, cucu saya sudah besar ya. Dan saya suka melihat cucu-cucu saya ini sekarang berbeda dengan kehidupan saya waktu kecil. Saya kadang-kadang bertanya, Tuhan, apakah saya sudah jadi Louis buat mereka? Kadang-kadang sedih kalau lihat anak-anak sekarang, ya aduh, mainannya gadget mulu gitu ya. Terus aja di depan gadget. Belum lagi sekarang sekolahnya online. Pasti di depan komputer, di depan laptop. Terus jadi temennya sama laptop terus ya. Kalau mau makan aja baru kelihatan. Tapi kalau selebihnya itu waktu mereka benar-benar me time mereka itu dengan laptop, dengan gadget mereka. Ya alasannya belajar, tapi saya nggak tahu benar belajar sih sepanjang hari atau enggak gitu. Punya waktu enggak sih kita sebagai orang tua untuk bisa ngobrol sama anak ya seperti itu. Saya dulu ingat-ingat saya dulu waktu saya masih punya anak-anak kecil, ya anak saya 2, laki-laki perempuan. Setiap siang setelah pulang sekolah itu, saya selalu mengajak mereka makan bareng-bareng, lalu kemudian beres-beres buku kalau dulu ya. Setelah itu mereka cuci kaki, cuci tangan, lalu kemudian istirahat untuk tidur siang. Kalau dulu seperti itu saya, ya tidur siang. Setelah itu saya menyempatkan diri untuk bercerita. Ceritanya saya ambil dari buku-buku tokoh-tokoh Alkitab, ya, dari buku-buku cerita tentang Yunus, misalkan seperti itu. Saya cerita. Nah, saya tidur di tengah-tengah ya, kalau siang-siang itu saya tidur di tengah-tengah, sebelah kanan saya anak laki-laki saya, sebelah kiri anak saya perempuan, lalu saya tidur di tengah dan saya cerita tentang Yunus, bagaimana Yunus itu harus pergi ke Niniwe, tetapi dia bandel gitu ya. Lalu kemudian dia mau perginya ke Tarsis. Wah, ternyata dimakan ikan yang besar banget gitu ya. Tapi karena memang mungkin lelah ya siang-siang, terus saya tidur, saya juga kalau udah tidur tuh kayaknya seringnya bukan saya yang ngelonin anak, tapi anak yang ngelonin saya gitu ya. Akhirnya kalau cerita itu suka sambil setengah sadar, setengah tidur. Rupanya saya waktu cerita tentang Yunus, saya terlelap. Lalu saya bilang, aduh, Yunus itu terus dimakan ikan. Lalu rupanya saya terjatuh bukunya dan saya lelap. Terus anak saya bilang, terus ikannya gimana? Ikannya gimana? Mami terusin, ikannya gimana? Katanya gitu ya. Lalu saya sambil setengah sadar saya bilang begini, ikannya masuk ke kulkas. Saya bilang gitu ya. Seperti itu ya, saking capeknya. Itu tapi dilakukan setiap hari, setiap siang. Nanti cerita Yunus, nanti cerita Abraham, cerita apa saja seperti itu. Itu punya waktu dulu. Untuk apa? Untuk mentransfer spirit, untuk mentransfer pengetahuan tentang Alkitab, untuk cerita tentang tokoh Alkitab, untuk punya waktu bersama dengan anak-anak menjadi unique. Kalau sekarang mau jadi Louis, jauh sekali jaraknya. Ya, cucu saya udah mainannya gadget, mungkin saya agak sedikit gaptek gitu ya, seperti itu. Jadi kadang-kadang saya suka bertanya, saya belum jadi Louis yang baik untuk mentransfer seperti apa yang Tuhan mau gitu, seperti juga Louis kepada Timotius cucunya. Nah, ini sebuah pertanyaan tantangan buat setiap ladies ya. Apakah kita sudah menjadi unique di dalam keluarga buat anak-anak, atau yang sudah punya cucu, apakah kita sudah jadi Louis buat anak cucu kita? Saya beberapa waktu yang lalu mendengar sebuah interview dari seorang yang kita kenal di Indonesia ya, Haritanu Sudibyo, Bapak Haritanu Sudibyo. Waktu dia ditanya, wah katanya Bapak ini sebagai seorang yang berhasil katanya ya, jadi konglomerat di Indonesia, salah satu konglomerat di Indonesia. Bagaimana Pak katanya dia bisa berhasil seperti ini? Kok bisa membangun stasiun televisi ya? Wah membangun ini, membangun itu. Apa jawabannya? Yang saya kaget dia jawabannya begini. Ya, saya sebelum membangun semuanya itu, segala usaha yang dia lakukan, saya terlebih dahulu membangun iman dulu katanya ya. Dia kan anak-anaknya berhasil juga, anak-anaknya jadi pemimpin, jadi manajer, jadi direktur gitu ya, direksi. Luar biasa pokoknya ya. Waktu ditanya itu ternyata dia bilang, wah sebelum membangun itu semua dia harus membangun iman dulu dalam keluarganya, ya, membangun iman, belajar dari tokoh-tokoh iman dari Alkitab dan dia menceritakan kepada anak-anaknya dan anak-anaknya semua juga beriman.
Luar biasa ya, ladies ya. Nah, selain warisan iman, ada warisan keteladanan. Kita lihat ya berikutnya. 1 Timotius 4 ayat 12. Dikatakan demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Selain warisan iman, teman-teman, ada satu warisan lagi yang harus kita perhatikan. Bukan hanya sekedar iman, tapi bagaimana dengan keteladanan kita sebagai orang tua, sebagai anak Tuhan, ya, sebagai orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin jadi panutan, apakah tidak, ya? Keteladanan itu sangat berbicara. Seperti Timotius melihat figur ayah dari Paulus, ya. Paulus memberikan nasihat, memberikan pengarahan, memberikan motivasi kepada Timotius. Dan tadi dikatakan salah satunya motivasi yang diberikan kepada Timotius itu dia bilang, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Teman-teman, kalau Rasul Paulus mengatakan jadilah teladan, tentunya Rasul Paulus juga harus lebih dulu jadi patron, ya, harus jadi model dulu, harus jadi pola dulu keteladanan itu sendiri, pola keteladanan itu. Kalau kita juga mau jadi teladan, bahkan mau mewariskan keteladanan itu, maka tentu kita harus terlebih dahulu melakukannya, ya, bukan hanya ngomong, bukan hanya kasih tahu, bukan hanya kasih nasihat, tapi kita sendiri harus melakukannya. Ya, bukan hanya untuk ahli waris kita saja, keturunan kita saja, tapi bagaimana kita sebagai anak Tuhan juga punya keteladanan yang harus menjadi pola kehidupan, menjadi sebuah kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Nah, setiap kita tentunya dikelilingi oleh orang-orang yang sedang menonton, ya, menonton perilaku kita. Dan sebagai anak-anak Tuhan, sebaiknya kita harus mulai memberikan warna yang indah di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama kepada orang-orang yang dekat dengan kita, yang ada di sekitar kita, bukan hanya kepada anak-anak kita saja, mungkin kepada pembantu rumah tangga, mungkin kepada orang-orang yang dekat dengan kita yang satu rumah, atau mungkin orang-orang yang dekat di sekitar kita. Warisan kehidupan itu tidak hanya kita berikan kepada keturunan kita saja, ya, tapi juga sekarang ya kalau ladies nih muda semua ya, pasti punya komunitas kan, ya, komunitas mama muda, komunitas lady community gitu ya, pasti orang-orang yang ibu-ibu muda yang suka kumpul, sekarang lagi pandemi nggak boleh kumpul ya, kita lewat Zoom ya, mungkin lewat WhatsApp, lewat IG dan lain sebagainya, kita punya komunitas, atau di tengah-tengah masyarakat ya, sekarang semuanya memang lagi terbatas semuanya, tetapi satu saat kita akan tetap boleh menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Apa yang harus diperlihatkan kepada dunia ini, kepada sekeliling kita, sehingga kita sebagai orang percaya itu dapat memberikan keteladanan bagi orang-orang di sekitar kita. Mereka bisa melihat Kristus, ya, lewat dan di dalam kehidupan kita. Kristus itu bisa terlihat di dalam kehidupan kita. Ada beberapa hal kebiasaan yang akan menjadi keteladanan ya, teman-teman. Hidup kita yang akan berdampak bagi orang di sekitar kita. Apa itu? Nah, teladan itu yang harus kita biasakan hidup menjadi pola hidup kita dan nantinya akan diwariskan, dibagikan. Yang pertama yaitu bagaimana kita punya kebiasaan berpikir positif. Boleh klip selanjutnya ya. Kebiasaan berpikir positif ya. Di dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi saudara-saudara, akhirnya saudara-saudara semua apa yang benar dikatakan, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itu yang dikatakan di dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Dan ini adalah satu arahan buat kita sekalian untuk kita membiasakan diri berpikir yang baik, yang positif di dalam kehidupan kita, ya. Karena itu juga yang Tuhan mau supaya kita berpikir positif. Belajar menjadi teladan untuk berpikir positif. Ya, kalau dikembangkan banyak sekali.
Saya akan lanjut dalam kebiasaan berempati. Ya, sering banyak orang yang sekarang ini yang meninggal tapi kita nggak bisa datang. Karena apa? Nggak boleh, ya kan? Aduh, si ini meninggal, si itu meninggal. Aduh, banyak sekali sekarang dalam lingkaran terdekat kita orang-orang yang dipanggil pulang karena COVID. Bagaimana kita, apakah kita bisa berempati? Bagaimana kita bisa mengungkapkan rasa sepenanggungan dengan mereka? Sulit, ya. Saya punya saudara juga beberapa waktu yang lalu meninggal. Dan waktu meninggal, saya nggak bisa datang padahal satu kota gitu ya. Saya nggak bisa datang karena dia sendiri juga terpapar COVID gitu. Semua saling melindungi diri. Waktu saya nggak bisa datang, saya cuma bisa telepon. Waktu saya telepon, bagaimana? Ya ini begini-begini, dia cuma ngomong, aduh nggak ada yang bantu. Ya, RT RW-nya pun takut. Jadi dia harus menunggu anaknya datang dari Jakarta untuk mengirim peti matinya, lalu kemudian membawanya itu sendiri dengan ambulans, dikubur sendiri tanpa ada acara apa-apa. Bagaimana keadaan seperti itu kita bisa berempati? Sulit. Ya, tetapi saya mendapatkan satu berkat gitu ya, mendapatkan satu berkat tersendiri untuk bisa berempati. Caranya gimana? Ya saya tanya, keperluannya apa, saya kirim ya. Misalkan mungkin dia kalau yang lagi isoman, ya kirimlah makanan, suruh Gojek gitu ya, minta tolong dikirim makanan ya. Beberapa waktu yang lalu juga bulan Juni, anak saya juga satu keluarga kena COVID ya. Lalu kemudian, aduh bagaimana ini caranya, saya nggak bisa datang ke rumahnya ya. Saya coba untuk mengirim makanan, membuat makanan ya, berapa hari sekali saya datang ke sana dan saya taruh di teras rumahnya. Dia nggak ketemu, dia cuma lihat dari jendela saja. Wah, gimana ya rasanya? Tapi saya berempati untuk bagaimana caranya, apalagi itu anak sendiri ya, anak menantu saya dan cucu saya, tiga-tiganya kena satu keluarga. Ya, seperti itu. Tetapi ya itulah, kita bisa melakukan sesuatu. Dalam berempati itu banyak cara sekarang ya. Kita apalagi dengan kecanggihan alat-alat media sosial, dengan alat-alat komunikasi yang luar biasa dapat dijangkau dengan segala cara ya dari jauh, itu sangat membantu sekali. Ya, kebiasaan kita berempati kita bisa lakukan. Tidak harus nunggu pandemi lewat, kita bisa lakukan. Nah, ini sebuah keteladanan yang kita bisa nanti berikan juga kepada orang-orang sekitar kita dan kepada anak-anak kita. Lalu kebiasaan mengucap syukur ya. Kebiasaan mengucap syukur nih ada satu cerita ya. Teman-teman, ladies, dari Dokter David Soper, ya, perbedaan mendasar dikatakan antara penjara dan biara itu terletak pada keluhan dan ucapan syukur. Jadi kalau di penjara itu banyak orang mengeluh, ya. Kalau di biara itu banyak orang yang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengucap syukur, ya. Lalu dia mengamati banyak sekali tahanan yang menghabiskan waktu di penjaranya itu terus berkeluh kesah. Dan dia juga mengamati kalau orang-orang yang ada di biara itu kerjanya berdoa dan bersyukur, terus bersyukur ya. Tapi dikatakan ketika seorang narapidana mengubah kebiasaannya dari mengeluh menjadi bersyukur, maka dia sudah mengubah penjara jadi biara. Sebaliknya, kalau seorang biarawan atau biarawati menghabiskan waktunya di biara dengan terus bersungut-sungut, ngomel-ngomel, dan mengeluh, maka seorang biarawan atau biarawati dia sudah mengubah sebuah biara menjadi sebuah penjara. Ya, luar biasa. Jadi, teman-teman dan para ladies, kebiasaan mengucap syukur itu harus kita lakukan sebagai sebuah habit. Jangan kebiasaannya mengeluh, tapi mari kita biasakan hidup kita itu bersyukur kepada Tuhan. Maka penjara akan jadi biara. Tapi kalau kita, anak-anak Tuhan yang seharusnya bersyukur, seharusnya memuji Tuhan, tapi terus berkeluh kesah, apalagi dalam saat-saat pandemi nggak bisa keluar PPKM, ya terbatas semuanya. Aduh, ada yang bilang bosen saya di rumah, ketemu tembok lagi, ketemu lu lagi gitu kan. Seperti itu bosen gitu ya. Nah, kalau itu kita sudah mulai mengeluh, kita akan mengubah rumah yang indah menjadi sebuah penjara. Mari kita mau biasakan teladan kita kepada anak-anak menjadi teladan yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan, ya. Lalu apalagi kebiasaan menepati janji.
Kita bisa mulai dengan janji kepada diri kita sendiri, ya. Kita belajar bagaimana mendisiplin diri kita sendiri, belajar untuk memperkatakan yang tepat janji, tidak ingkar, gitu ya. Saya mau menyaksikan mertua saya, ya. Mertua saya sekarang sudah meninggal dua-duanya, tapi mereka meninggalnya di usia yang sudah lanjut sekali. Mertua saya laki-laki, usianya waktu itu berumur 83 tahun baru meninggal. Usia dari mertua saya yang perempuan 95 tahun lebih 3 bulan meninggalnya di usia yang sudah lanjut sekali. Tapi mereka semuanya sehat, ya, ketika sampai lanjut usia sehat. Ya, hanya waktu mau meninggal saja ya sakit karena sudah lanjut usia. Tapi saya mempelajari karena saya 32 tahun hidup dengan mertua atau di mertua indah gitu ya. Saya melihat kebiasaan mertua saya itu orangnya menepati janji, disiplin sekali dengan dirinya sendiri. Contohnya, kalau mereka makan, itu makannya teratur. Pagi jam sekian, siang jam sekian, sore atau malam jam sekian. Jadi antara jam, kalau pagi itu antara jam 7, kalau siang itu antara jam 12, kalau sore itu antara jam 6 sore atau jam 7. Saya perhatikan 32 tahun saya hidup bersama dengan mertua, selalu tepat janji, selalu dengan dirinya sendiri disiplin. Dan saya melihat kedisiplinan mereka itu membuat mereka sehat. Membuat mereka itu juga kami lihat gitu sebagai anak-anaknya, dan kami juga mengikuti sekarang ya. Saya dengan suami saya juga saya mengikuti pola dari mertua saya bagaimana mereka mendisiplin diri gitu ya. Harus periksa misalkan rutin ya untuk check up tubuh kesehatan, lalu juga untuk makmur seperti itu. Dan saya melihat mereka yang menjadi sepasang teladan yang buat kami terinspirasi kami dengan keteladanan dari cara makan saja sudah menjadi teladan luar biasa. Nah, kita bagaimana? Ya banyak sekarang ibu-ibu muda yang sibuknya sibuk sendiri ya, makannya nggak teratur, ya, nggak tepat janji sama anak, ya. Lalu apalagi mainan gadget terus ya, apalagi sekarang ada drakor, terus aja ya drakornya berseri. Lalu kemudian apalagi kalau anaknya mau pakai internet untuk online mereka teriak-teriak, jangan dipakai nih mami lagi pakai gitu ya. Karena apa? Sebenarnya kita lagi ada kesibukan sendiri gitu dengan kesibukan kita dengan handphone kita. Kita tidak tertib ya. Ibu-ibu belajar untuk kita bisa menepati janji, disiplin diri supaya kita jadi teladan. Lalu apalagi? Kebiasaan berkata jujur. Kebiasaan berkata jujur karena dikatakan dalam Amsal 3 ayat 32, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Tapi dengan orang jujur Tuhan bergaul erat. Ya, kalau seseorang bersikap tidak jujur, berarti dia sedang merusak harga dirinya, ya. Dan dia juga sedang merusak masa depannya sendiri. Jadi kita harus berkata jujur terhadap diri kita sendiri, terhadap orang-orang di sekitar kita, terhadap anak kita harus berkata jujur ya. Mulai membiasakan diri untuk bersikap jujur. Ya, bukan hanya kepada orang lain tapi kepada diri sendiri terlebih dahulu. Bagaimana kita berkata jujur kepada diri sendiri? Jujur nggak? Kadang-kadang kita suka bohongin diri kita sendiri loh, ya. Kita nggak jujur apalagi dengan suami. Kadang-kadang suka bohongin suami gitu ya. Bohongin suami, bohongin anak, bohongin mertua, ya. Itu kebiasaan kita karena punya kepentingan. Kita tidak berkata jujur. Ya itu sebetulnya kita sedang membohongi diri kita sendiri. Ayo kita berkata jujur untuk kita jadi teladan, ya, mewarisi keteladanan di dalam hidup kita. Lalu apalagi? Kebiasaan menabur benih kebaikan. Kebiasaan menabur benih kebaikan itu bagaimana sih supaya kita mau belajar untuk bisa menjadi orang yang bisa punya kemurahan hati, ya, punya kebaikan yang bisa menjadi teladan. Saya mau cerita ya, banyak kesaksiannya nih. Saya masih kasih waktu sampai berapa lama nih ya? Oke. Kebiasaan menabur benih kebaikan ini saya melihat dari mami saya, ya. Mami saya itu waktu sudah usia lanjut, dia hidupnya sendiri, ya. Lalu adik saya itu selalu setiap hari datang ke rumah mami sambil mengajar anak-anak les, anak-anak sekolah gitu ya, kursus belajar, bimbingan belajar, ya. Lalu adik saya bilang begini, kenapa ya katanya, ini saya isi galon air ya, isi galon mineral itu air, kok baru berapa hari udah habis lagi katanya.
Kenapa ya katanya cepat habis? Padahal si mami itu hidupnya sendiri, emang makan berapa banyak gitu, minum berapa banyak katanya gitu ya. Kok cepat habis, kan itu beli, kata adik saya. Lalu waktu diselidiki ya teman-teman, ternyata mami saya itu punya kebiasaan, dia suka ngumpulin botol-botol aqua yang bekas itu, ya, dia cuci, lalu kemudian diisi sama dia, diisi air galon itu, lalu dia kasih tutupnya, lalu dibagikan di depan rumah itu, dan di sebelah rumah itu ada sekolah gitu ya, sekolah SD. Jadi di depan itu ada tukang parkir, ada tukang beca, ada banyak orang, ada tukang dagang gitu ya. Dan mami saya ternyata punya kebiasaan untuk membagi-bagikan air minum yang dia buka dari keran galon itu. Makanya kan galon sebesar apapun cepat habis ya. Lalu adik saya bilang, kenapa kok cepat habis gitu? Ternyata mami saya suka seperti itu ya. Nah, mungkin kita kesel ya. Kita juga kesel, mami ngapain sih dibagi-bagi gitu loh ya. Air kayak gitu kan itu beli gitu ya. Tapi teman-teman, setelah mami saya meninggal, itu ya rupa-rupanya banyak orang yang kehilangan. Karena ternyata setelah mami saya meninggal lama gitu ya, banyak feedback. Dan mereka banyak bilang begini, aduh si Oma teh kemana ya? Cina dulu masih Oma suka kasih air minum. Kadang-kadang suka kasih selipin uang katanya, ya buat dia katanya gitu. Kadang-kadang suka kasih makanan. Ternyata kebaikan mami saya itu diperhitungkan gitu oleh orang-orang yang menerima kebaikannya. Kami sebagai anak-anaknya nggak ngeh gitu, nggak sadar bahwa kami cuma mikirin si mami teh ngabisin air galon gitu ya, dibagi-bagi gitu. Tapi ternyata setelah sekian lama dia pergi, kita baru tahu bahwa dia punya sebuah kebiasaan baik yang bisa memberikan rasa kepuasan untuk haus dari orang-orang yang sedang bekerja di luar rumah, ya lagi tukang parkir, tukang beca, tukang dagang, ya gitu. Dia kasih itu, dan orang-orang itu bicara bahwa aduh saya kehilangan si Omah, katanya seperti itu. Ya, seperti itu ya, itulah kebiasaan menabur benih kebaikan itu ternyata itu menjadi sebuah teladan buat kami. Dulu-dulu enggak jadi teladan, buat kami kesel gitu. Kenapa sih mami suka ngabisin aja, apa dipakai mandi gitu ya, apa dipakai cuci muka gitu air mineral. Tapi ternyata dia bagi-bagi ibu ya, teman-teman. Nah, yang ketujuh adalah kebiasaan menjadi pelaku firman. Kebiasaan menjadi pelaku firman gitu ya, untuk penyelamatan kita manusia ya. Tuhan Yesus itu tidak hanya membuat kita, atau Allah tidak membuat kita hanya sebagai master plan saja. Lalu dia duduk di singgasana kerajaannya di surga hanya melihat ciptaannya. Enggak, ya Tuhan Yesus, Allah Bapa melalui Tuhan Yesus, dia punya rencana yang matang buat setiap kita. Ya, dia mempersiapkan suatu tindakan nyata, mengirim putra tunggalnya ke dalam dunia ini, merelakan putra tunggalnya mati di atas kayu salib buat siapa? Buat teman-teman dan buat saya, buat ladies dan juga buat saya. Ya, dia mengirim Yesus Kristus ke dalam dunia ini untuk supaya kita tidak binasa, supaya kita hidup dan menjadi teladan. Kalau kita sudah tahu kebenaran firman Allah, tujuan yang akan kita capai itu adalah kesadaran mengenai apa yang harus kita lakukan di dalam kita bertindak, di dalam kita menghargai waktu yang Tuhan berikan, di dalam kesempatan. Ya, jangan sampai kita menunda apa yang Tuhan mau, yang tidak kita lakukan, atau kita malas-malasan. Ya, jangan sampai seperti itu. Mari kita lawan perasaan malas dan pasif. Banyak orang yang gagal ya, teman-teman. Banyak orang yang gagal di dalam kehidupannya itu karena mereka punya impian, mereka punya tujuan, tapi mereka nggak mau melangkah. Ya, nah itu ya seringkali jadi nggak jadi apa-apa. Mari, saya percaya setiap teman-teman ladies ya, ibu-ibu di sini, ibu muda, ya, kita mau menjadi pewaris kehidupan buat keturunan kita, buat orang-orang di sekitar kita. Karena apa? Iman dan keteladanan sebagai warisan kehidupan itu tidak pernah lekang oleh panas dan tidak pernah lapuk oleh hujan. Ya, hidup kita bisa menjadi berkat yang bisa memberikan warisan kehidupan buat semua orang, yaitu iman dan keteladanan. Dan kita menjadi warisan, memberikan warisan yang punya nilai kekal. Nah, itu penting sekali. Oleh sebab itu,
Saya dengan suami ya sampai sekarang kami hidup walaupun ya nggak ada urusan banyak karena anak-anak kami sudah masing-masing ya, tapi kami tetap punya moto yang tidak berubah ya, yang ingin hidup kami ini di hari tua mempunyai tujuan menjadi teladan gitu ya. Makanya ada moto yang kami pegang bersama suami ya, saya dengan suami, itu motonya lead a life not just living ya. Saya nggak akan berhenti untuk terus diingatkan bagaimana saya mengarahkan hidup saya bersama suami untuk bukan sekedar hidup saja, tetapi mau terus menjadi berkat, mewarisi kehidupan, mewarisi keteladanan. Ya, nah saya akan tutup dengan sebuah true story ya, true story dari sebuah kehidupan Tom Smith. Mungkin ada yang pernah dengar namanya Tom Smith ya. Ini sebuah cuplikan tentang sebuah tulisan. Ya, saya mau singkat saja ya menyampaikannya. Menjelang ajalnya, Tom Smith ini memanggil anak-anaknya dan menasehatinya untuk mengikuti jejaknya untuk hidup dengan berintegritas. Semua ini katanya supaya kamu bisa punya kedamaian, dan setiap hal yang kamu kerjakan, kamu berintegritas. Ini Tom Smith yang pada saat dia menjelang ajalnya memanggil anak-anaknya. Lalu salah satu anaknya namanya Sarah. Sarah anak perempuannya memotong pembicaraan si bapaknya nih ya. Dia bilang gini, "Daddy, betapa malangnya kamu," katanya. "Saat ini kamu sekarat, kamu tidak meninggalkan 1 sen pun tabungan di bank. Tidak meninggalkan warisan. Ayah-ayah lain yang kamu bilang itu koruptor, pencuri, mereka yang tidak kenal Tuhan, tapi mereka meninggalkan rumah, meninggalkan kekayaan untuk anak-anaknya mereka saat mereka meninggal ya, sebagai warisan, sebagai legacy. Sedangkan kamu," katanya ke bapaknya nih, "kamu katanya rumah ini saja hanya apartemen sewaan. Maaf ya," katanya, "saya tidak akan mengikuti jejakmu. Pergilah," katanya, "biarkan saya menentukan garis kehidupan saya sendiri." Demikian kata si Sarah ini, Sarah Smith ini ya. 3 tahun berlalu. Kemudian sebelumnya si Tom akhirnya menghembuskan nafasnya yang terakhir, meninggal ya. Lalu kemudian 3 tahun kemudian si Sarah ini mengikuti sebuah interview di sebuah perusahaan. Lalu dia diinterview oleh pimpinan perusahaan di sana. Setelah meneliti berkas-berkasnya Sarah, si pemimpin bagian human resource-nya ya bertanya kepadanya tentang nama keluarganya. "Smith," katanya gitu ya, "siapakah nama ayahmu?" Lalu si Sarah ini yang lagi diinterview bilang begini, "Nama ayahku Tom Smith, tapi dia sudah meninggal," katanya gitu, 3 tahun yang lalu. "Oh," katanya, kata pimpinan dari perusahaan itu, "Oh my God, kamu anaknya Tom Smith," katanya ya. Katanya. Sambil dia menoleh kepada bagian personalianya sebagai HR manajernya yang ada di sampingnya. Lalu dia cerita, "Ayahmu Smith itu," katanya, "adalah orang yang memberikan rekomendasi untuk saya sehingga saya bisa berada di posisi ini saat ini. Dia melakukannya semua tanpa imbalan apapun. Saya bahkan tidak tahu alamatnya Tom Smith itu di mana. Bahkan saya juga tidak kenal sebetulnya. Dia tapi sudah melakukannya buat saya." Dia katakan seperti itu. Sambil si pemimpin ini menoleh kepada si Sarah yang tertuduh. Tapi kemudian si pemimpin ini berkata, "Oke, mulai besok kamu masuk kerja." Wah, senang banget Sarah ini ya, dapat rekomendasi sepertinya ya. Sarah Smith akhirnya diangkat menjadi corporate affairs managers dengan fasilitas 2 mobil dan supir. Lalu diberi rumah yang dekat kantornya dan juga dia menerima gaji yang cukup besar ya per bulannya. Dan juga ada tunjangan-tunjangan lainnya. Wah, luar biasa. Setelah 2 tahun bekerja di perusahaan itu, managing director dari sebuah perusahaan di Amerika mengumumkan keinginannya untuk mengundurkan diri dan memerlukan seorang pengganti yang tinggi integritasnya.
Yang mana perusahaan konsultan menominasikan Sarah Smith ini. Lalu seorang wartawan menginterview Sarah. Apa sih rahasia dari kesuksesanmu, katanya. Lalu dengan tangisan yang terseduh dan meleleh air matanya di pipinya, si Sarah itu menjawab demikian. Ayah saya, katanya, ayah saya yang sudah membuat jalan bagi saya untuk bisa saya sukses seperti ini. Baru setelah dia meninggal saya tahu bahwa secara finansial dia miskin, tapi ternyata dia sangat kaya di dalam integritas, di dalam disiplin, dan di dalam kejujuran. Dia memang tidak meninggalkan harta warisan yang banyak, tetapi dia meninggalkan sebuah keteladanan, integritas, disiplin, dan kejujuran buat saya. Lalu wartawan itu jadi bingung. Lalu wartawan itu bertanya, kenapa kamu nangis, katanya gitu ya. Lalu si Sarah ini menjawab, ya pada saat menjelang kematian ayah saya menghina ayah saya menyakiti hati ayah saya karena dia menjadi orang yang jujur dan penuh integritas. Saya harap dia memaafkan saya, katanya. Jujur, saya tidak bekerja apa-apa untuk kesuksesan saya ini. Semua ini adalah hasil karya ayah saya. Saya cuma melangkah untuk masuk saja. Karena dia sudah meneladankan sebuah integritas, sebuah kedisiplinan, dan sebuah kejujuran buat saya. Sehingga saya sekarang boleh seperti sekarang ini. Teman-teman dan ibu-ibu muda, ladies, sebuah legacy, sebuah warisan kehidupan yang sangat berharga, sebuah warisan keteladanan yang pasti didasari dengan iman. Itu menjadi sebuah harta yang tidak pernah lekang oleh panas dan yang tidak pernah lapuk oleh hujan. Saya percaya setiap kita pasti bukan hanya ingin mendapatkan sesuatu seperti Sarah yang tadi saya ceritakan. Tapi terlebih lagi kita ingin bukan hanya menerima, tapi juga ingin memberikan buat anak-anak kita, buat orang-orang yang kita kasihi, terlebih lagi buat Tuhan. Kita ingin memberikan sesuatu yang baik, yang terbaik sebagai persembahan kita. Dan biarlah ini menjadi sebuah legacy. Ya, bukan legacy yang kita terima buat diri kita saja, tapi legacy yang bisa kita salurkan buat orang-orang di sekitar kita. Terlebih lagi buat anak-anak kita. Mari ibu-ibu, di dalam saat-saat seperti sekarang, di mana kita banyak waktu sebetulnya di rumah, ya. Dalam saat pandemi ini kita lockdown, ya, kita di rumah saja, tetapi mari, masih banyak yang harus kita benahi dalam hidup kita. Biarlah kita boleh belajar membiasakan diri dengan keteladanan yang baik yang tadi sudah disebutkan, ya. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang baik harus kita lakukan. Dan ini menjadi sebuah pembelajaran yang harus kita lakukan di dalam waktu-waktu yang saat ini diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jangan menunggu. Biarlah kita boleh benar-benar bisa menjadi saluran berkat. Memberikan, bukan hanya menerima legacy, tapi memberikan legacy untuk menjadi berkat, memuliakan nama Tuhan. Mari saat teduh buat kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, kami diingatkan. Seringkali kami hanya memikirkan kehidupan kami sebatas kebutuhan jasmani. Kami membutuhkan kesenangan, kami membutuhkan kebebasan, kami seringkali membutuhkan kegembiraan atau kepuasan dari hal-hal dunia. Tetapi sesungguhnya kami harus belajar bukan saja menerima kebaikan dari Tuhan, bukan saja kami menikmati kepuasan untuk diri kami sendiri, tetapi kami harus menjadi penyalur berkat. Kami memberikan legacy juga kepada orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau yang akan menolong kami dalam saat-saat situasi yang mungkin banyak orang begitu jenuh, mungkin banyak orang hanya memikirkan diri sendiri, mungkin saat-saat ini kami hanya memikirkan perkara-perkara jasmani, tetapi Tuhan justru memberi kesempatan buat kami dalam saat-saat seperti sekarang ini. Untuk kami memikirkan perkara-perkara rohani, perkara-perkara yang di atas bumi ini, perkara-perkara yang kekal, perkara-perkara yang menjadi sebuah pusaka, legacy yang kekal, yang eternal, yang benar-benar bisa memberikan hal-hal yang baik bagi kepada anak
anak kami, kepada orang-orang di sekitar kami, bahkan terlebih lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap kami, meteraikan setiap firman yang kami boleh dengar, dan biar kami boleh renungkan, kami boleh praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Tuhan Yesus yang menolong kami. Berkati ladies yang bergabung dalam Zoom ini saat ini Tuhan, Engkau memimpin kami untuk kami boleh diberikan sukacita menerima firman Tuhan, kelegaan, kepuasan, dan kami boleh mempraktekannya dalam kehidupan kami. Bukan hanya itu saja, kami juga boleh membagikannya untuk menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Ya, saya serahkan kembali kepada Dewi ya, Tuhan berkati. Terima kasih Ibu, wow luar biasa. Puji Tuhan. Sharing firman-Nya, justru ini yang kita butuhkan saat-saat ini ya ladies. Di saat mungkin kebanyakan dari kita kehilangan waktu justru bersama keluarga, karena kita mengejar sesuatu yang duniawi ya Bu. Tapi justru ternyata yang harus kita fokuskan itu adalah kebersamaan kita bersama anak-anak kita. Justru masa pandemi ini adalah waktunya kita ibaratnya kayak memupuk kembali gitu ya, membangun kebiasaan-kebiasaan baru tadi yang luar biasa Ibu Mitsi sampaikan teman-teman, membangun teladan, bagaimana kita berpikir positif, bagaimana kita berempati, mengucap syukur gitu ya, berkata jujur, menabur kebaikan, dan kebiasaan-kebiasaan positif lain yang memang ini tuh harus menjadi sebuah kebiasaan. Dan untuk menjadi kebiasaan itu nggak bisa 1-2 kali gitu ya, tetapi perlu konsisten dan disiplin melakukannya gitu ya Bu ya. Oke baik, terima kasih Bu, ini sangat powerful dan benar-benar saya juga jadi rema tadi pertanyaan Ibu gitu ya. Seperti apakah kita mau dikenang oleh anak-anak kita, oleh pasangan kita, oleh keluarga dekat kita, oleh sahabat-sahabat, oleh sekeliling kita, itu tergantung dari apa yang kita lakukan hari ini ya teman-teman. Jadi benar-benar ya semoga pasti saya yakin bahwa firman ini menjadi kekuatan buat teman-teman semua bahwa yang terpenting itu bukan harta, karena harta bisa habis ketika kita tidak mempunyai fondasi iman yang kuat. Amin. Semua harta kekayaan kita wariskan ke anak jika anak tersebut tidak memiliki karakter Kristus, jika anak tersebut tidak mempunyai ya tadi teladan-teladan yang kita wariskan gitu, semua akan lenyap gitu. Tetapi bagaimana kita belajar untuk membangun satu warisan yang tidak akan pernah lekang dimakan waktu, yaitu ya iman dan keteladanan kita. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Mitsi. Mari sekarang teman-teman kita lanjut ya ke pertanyaan, sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang punya pergumulan boleh ya, silakan chat langsung ke co-host secara personal atau boleh di chat umum ya, nanti saya bacakan. Kita lihat apa sudah ada pertanyaan. Oke, mungkin ada pertanyaan WA yang masuk ke saya terlebih dahulu Ibu. Kita bacakan ya. Ibu, bagaimana jika pasangan saya belum menjadi teladan yang baik buat anak-anak? Apa yang harus saya lakukan sebagai istri? Karena jika dikasih tahu, suami malah marah. Nah, mungkin ini banyak problem ibu-ibu juga ya. Bukan hanya 1-2 orang mungkin. Ya, Ibu, silakan. Iya, oke. Pasangannya sudah di dalam Tuhan belum? Ya. Nah, kadang-kadang sulit kalau pasangannya belum di dalam Tuhan, pasti berbeda cara berpikirnya, ya. Tapi kalau pasangannya sudah di dalam Tuhan sama-sama, tapi punya karakter yang belum diubahkan, ya. Biar kita sebagai istri yang menjadi penolong, tentu kita yang harus banyak mendukung supaya kita doakan, ya, atau kita ajak berdoa, ajak berpikir bersama-sama, berbicara, ya, dengan komunikasi yang baik, dengan situasi dan saat yang baik, sehingga kita bisa sejalan, bisa saling memberikan input, ya. Karena saya percaya karakter dari setiap orang kan berbeda, ya. Kalau punya suami yang temperamen, misalnya susah dikasih tahu, cepat marah, ya memang itu ya sulit ya. Tapi bukan berarti mustahil kita melakukannya. Kita bisa melakukannya dengan pertolongan Tuhan.
Ya, tentu kita harus bersama sebagai penolong, kita pasti harus bisa mendukung bagaimana caranya untuk kita bisa menjadi seorang wanita yang cakap, ya, menjadi wanita yang bijak, untuk bisa menjadi wanita yang bisa membangun, supaya suami kita juga boleh bisa diubahkan lewat kita, gitu. Seperti itu. Ini lewat proses, pasti nggak akan semudah membalikan telapak tangan, ya. Pasti harus memerlukan perjuangan, doa, perjuangan, dan waktu. Pasti harus ada waktunya proses itu berjalan, ya. Oke. Oh, terima kasih Bu. Pertanyaannya sangat menjawab sekali. Jadi mungkin teman-teman yang punya kasus sama boleh hidup kita terlebih dahulu menjadi teladan ya. Kita terus praktek kasih dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga suami juga mungkin bisa melihat ya Bu, oh karakter istri apa. Jadi hanya Tuhan yang bisa mengubahkan dan kita tidak punya kemampuan sedikit pun, maka ya kita yang harus bergantung ya Bu sama Tuhan. Dan ya itu tadi pertanyaan Ibu tuh luar biasa. Itu Tapi tidak kita gampang. dipakai ya sama Tuhan. Kenapa Ya. Bu? Ya, kita bergantung sama Tuhan dan Tuhan bisa pakai kita juga. Ya, untuk bisa menjadi penolong yang bisa membawa suami kita pada hal-hal yang baik. Wow, luar biasa ya. Semoga menjawab ya teman-teman. Selanjutnya, ini ada pertanyaan yang masuk lagi Bu lewat WA saya. Ya. Ibu, gimana untuk menjadi teladan ketika kita sendiri belum pulih? Bagaimana bisa menjadi orang tua yang baik buat anak-anak, sementara kita sendiri juga masih banyak hal yang belum beres. Iya. Ya. Oke. Setiap kita dalam kehidupan ini harus belajar, ya. Dan belajar itu nggak pernah ada habisnya. Ya. Ya. Kalau kita menyadari bahwa kita punya kekurangan, belajarlah. Ya. Kalau kita tahu, aduh saya aja masih banyak kekurangan, gimana saya mau jadi teladan? Ya sekarang kita harus belajar apa yang jadi kekurangan kita. Kita harus introspeksi. Oh saya begini. Nah tapi jangan bandel, jangan jangan pura-pura tuli, jangan pura-pura buta. Kita benar-benar harus jujur pada diri sendiri. Oh saya memang suka menonton drakor ya. Saya terikat banget. Nah kemarin saya ada seorang hamba Tuhan waktu sharing kelompok ya. Dia bilang begini. Karena dia ditempatkan di satu tempat, di tempat yang pelayanan yang nggak banyak jemaatnya, hanya beberapa orang, gitu ya. Dan tempatnya itu di pedesaan jauh katanya ya dari kota. Jadi dia tuh bingung keadaannya karena seperti kurang pelayanan, kurang pekerjaan. Akhirnya apa? Dia bilang saya jadi terikat sama nonton film silat dan berseri katanya. Ini apa Tuhan ya? Lalu kemudian apa yang dia lakukan? Dia bilang, aduh setelah sadar, kenapa saya jadi begini ya? Setelah sadar, dia bilang, dia tahu anaknya mulai juga mengikuti dia. Karena waktu dia nonton silat itu rame gitu, terus gitu, terikat, akhirnya lama-lama terikat dan berseri, anaknya mulai, mami saya juga ikutan dong. Ya, mulai menularkan tuh. Sampai akhirnya dia dia sadar, dia bilang, aduh saya udah jauh nih melangkah. Masa saya hamba Tuhan terikat sama film silat katanya. Lalu sampai dia berusaha, berdoa, tapi itu membayangi terus pikiran itu dan terus dia kepengen terus jadi seperti haus, seperti addicted ya. Terus aja pengen nonton. Sampai dia minta pertolongan temannya hamba Tuhan juga pendetanya. Teman pendetanya. Tolong bantu doa saya katanya. Tolong saya dilepaskan dari ikatan ini. Tolong dukung saya. Sampai dia didoakan pelepasan dan akhirnya dia mulai bisa meninggalkan kebiasaan jeleknya itu. Dan dia bilang, aduh katanya saya ngeri banget kalau sudah terikat. Nah, seperti hal-hal seperti itu ya. Jadi kalau kita punya kekurangan itu harus dari mana kita jatuh kita harus sadar, harus tahu. Kalau kitanya nggak pura-pura nggak tahu ya ini memang kelemahan saya. Kalau kita bilang itu kelemahan kita, ya itu excuse menurut saya. Tapi kalau kita menyadari bahwa itu dosa itu apa yang kita kerjakan yang tidak boleh Tuhan lakukan, yang kata Tuhan nggak boleh dilakukan, tapi kita lakukan. Atau sebaliknya, yang kata Tuhan harus dilakukan, tapi kita tidak lakukan. Gitu ya. Nah kalau kita menyadari itu, sadari itu, lalu kemudian kita datang sama Tuhan, Tuhan pasti akan pulihkan. Walaupun itu harus melalui proses juga. Gitu. Ya,
Terima kasih Bu. Pasti ya, di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Yes, betul teman-teman, semoga menjawab ya tadi bahwa ternyata kita tahu kita punya kelemahan bahkan setiap orang, tapi jangan sampai itu yang menjadi penghambat kita untuk terus bertumbuh, memperbaiki generasi kita, keluarga kita gitu. Tapi ya tadi seperti yang Ibu Mitzi sampaikan, kita harus membangun kesadaran diri dulu gitu ya. Akui, sadari, ketika sudah disadari ya kita bertobat ya Bu dari segala kelemahan-kelemahan kita dan ya makin bergantung ke Tuhan, dan Tuhan tadi seperti kata Ibu, Tuhan yang bisa memakai kita gitu untuk merangkul ya anak-anak kita, suami kita gitu, karena kita tugas wanita sebagai penolong, penopang gitu. Satu generasi yang sehat dilihat dari bagaimana keluarganya dibentuk gitu. Jadi teman-teman, wow, ini materi yang sangat luar biasa sendiri, saya belajar banyak. Terima kasih Bu Mitzi. Terus ada pertanyaan lain lagi Bu yang masuk sebentar. Ini sebentar, mana ya? Wanita kan makhluk emosional, kadang butuh meluapkan emosi atau butuh meluapkan perasaan. Nah, kadang suka keceplosan di depan anak. Baiknya gimana Bu? Merubah hal yang lalu yang sudah terlanjur tertanam di anak. Udah gitu tetap aja. Ya. Jadi ya kita sekali terlanjur. Aduh, gak jelas ya, hilang-hilang suaranya. Ya betul Bu, putus-putus ya. Iya. Sekarang jelas nggak Bu? Ya, coba sekarang. Tadi terakhirnya nggak saya tangkap. Oke, saya ulang ya pertanyaannya. Wanita kan makhluk emosional, kadang butuh meluapkan emosi atau butuh meluapkan perasaan. Nah, kadang kita suka keceplosan di depan anak-anak. Baiknya gimana Bu? Merubah hal yang sudah terjadi, sudah terlanjur tertanam di anak. Mungkin itu Bu, secara jelasnya ya. Oke. Kalau kita tahu memang kita makhluk emosi ya, kita makhluk yang halus, bukan makhluk halus ya, makhluk yang halus perasaannya, gampang emosi. Tetapi kita kalau sudah sadar itu kita harus bisa mengelola emosi kita, ya, mengelola emosi kita. Kalau sampai keceplosan juga karena emosinya meluap-luap sampai akhirnya kita keterlanjur gitu ya, yang harus kita lakukan, kita minta maaf sama anak, minta ampun sama Tuhan. Lalu kita kemudian membuat janji kepada diri sendiri, mendisiplin diri. Ya, saya tidak akan lakukan ini lagi. Tuhan tolong saya, ingatkan saya kalau hal ini nggak bagus. Gitu ya, supaya kita lama-lama kita belajar mendisiplin diri dan akhirnya kita juga bisa mengelola emosi kita. Lalu kita juga bisa menjadi teladan buat anak-anak kita karena kita berani berkata jujur kepada anak-anak ya, bahwa mami salah gitu ya. Aduh mami salah, mami jelek, ini nggak boleh ditiru kayak begini ya. Ayo sama-sama, kita sama anak-anak bisa kerjasama, saling mengingatkan. Saya dulu mengajar sekolah minggu. Sekolah minggu itu muridnya anak saya sendiri. Karena apa? Karena anak saya nggak mau dipisahkan dari kelas yang saya mengajar. Jadi sampai dari kecil sampai anak itu remaja, ya saya mengajar kelas remaja, dia ikut kelas remaja tempat saya mengajar. Nah, kalau saya mengajar anak-anak itu suka saya bilang begini, anak-anak jangan suka marah-marah ya kalau di rumah. Ya, saya salah satunya ngomong gitu, tapi saya juga nggak sadar waktu itu ya. Tapi kemudian waktu saya marah di rumah, anak saya bilang begini, mami, katanya mami tadi waktu ngajar di sekolah minggu boleh marah-marah. Kok mami marah-marah? Nah, anak saya waktu itu masih kecil, bilang begitu. Waduh, saya kaget. Aduh, iya ya, mami marah-marah. Aduh, minta maaf. Ya, lalu ya sudah, saya belajar untuk bisa berkata jujur dan saya mulai mengubah. Saya malu gitu, kalau nggak berubah saya malu. Ya, saya mulai untuk bisa tidak marah-marah. Kalau memang saya marah, saya harus ada alasannya. Nah, itu salah satu contoh aja ya, ibu-ibu, teman-teman medis. Jadi seperti itu, saya langsung minta maaf gitu. Dan mereka juga mengerti karena akhirnya kan mereka juga melihat perubahan dari kita. Oh iya ya, gitu mami saya kok sekarang nggak marah-marah, kalau dulu sedikit-sedikit marah misalkan ya, tapi karena kita udah minta maaf, lalu kita juga kan malu kalau udah minta maaf masa mengulang-ulang lagi. Ya kalau kita menjadi seorang wanita yang bijak, wanita yang dewasa, pasti kita berusaha juga untuk bisa mengelola emosi kita. Gitu ya. Jadi beresponlah yang anggun gitu ya. Jangan gampang emosi. Jangan gampang emosi.
Ya, makasih Bu. Tentu Emosi ini itu kan ada yang mudah-mudahan positif, ada yang negatif ya. Emosi ya. itu kan ada positif, ada negatif. Nah, kita salurkan ke yang positif. Poinnya tadi ya Bu, belajar untuk mengelola emosi. Karena ini tuh ternyata teknik dan benar-benar apa namanya ya, setiap kita memang manusia biasa, ya namanya manusia pasti memiliki perasaan, mau marah, mau apapun, tapi ya itu dengan kita bisa belajar mengelola emosi gitu, kita bisa lebih bijak ya Bu ya Ya, dalam mengambil keputusan, dalam memutuskan segala sesuatu. Ibu, satu lagi pertanyaan ya. yang masuk. Mungkin pertanyaannya ini sama sih kayak yang tadi, cuman mungkin lebih ke teknis ya. Gimana cara meminta maaf sama anak yang sudah terlanjur sakit hati sama kita? Bagaimana agar anak tersebut bisa memaafkan kita? Karena sepertinya anak tersebut sudah terlanjur sakit hati dan nggak bisa melupakan. Nah, Ya. bagaimana Bu ya? Ya, ya ini banyak terjadi ya. Kadang-kadang apa namanya, karena kita terlanjur melakukan sesuatu atau kata-kata yang menyakiti atau memukul, anak itu menyimpan gitu kan ya, menyimpan. Ya. Dan itu menjadi sebuah kepahitan dan itu biasanya dibawa terus. Nah, selain kita yang harus minta maaf, anak itu juga harus inner healing ya, harus bisa ada pemulihan hati juga, jangan sampai dia pahit hati. Jadi itu juga satu proses ya. Saya pernah mengalami dengan anak saya yang paling besar, laki-laki. Dulu karena saya tinggal sama mertua dan di rumah mertua itu ada kakaknya mama mertua yang tidak menikah ya. Aduh, biasa buat saya itu menjadi sebuah duri gitu ya. Jadi kalau saya ditekan, itu saya nggak bisa marah dan saya nggak bisa membalas. Jadi kompensasinya itu ke anak. Jadi saya kalau apa aja anak saya sedikit saja berulah, saya bisa marah dan bisa pukul dia gitu. Dan saya pernah sampai mukul itu, saya pukul, saya tampar sampai hidungnya berdarah. Dan itu sering kali marah-marah itu saya sering lakukan dan saya sering pukul gitu. Waktu dulu ya, saya belum bertobat. Dan itu ternyata rupanya menjadi sebuah kepahitan buat anak saya. Saya tahu waktu saya sadar dan saya tahu bahwa saya itu melakukan hal yang nggak baik. Di situ saya bertobat. Dan saya akhirnya minta maaf sama anak saya dalam kesempatan yang Tuhan sediakan waktu itu ya, tidak sengaja Tuhan sediakan, saya bilang, "Bu, maafin Mami ya, tolong maafin Mami, Mami sudah bersalah." Itu dalam situasi yang benar-benar Tuhan siapkan buat saya gitu bisa ngomong ya. Dan memang itu lewat proses ya, anak saya itu nggak langsung pulih ya, nggak langsung pulih, dia masih tetap aja kayaknya kalau ngeliat saya tuh kayaknya kesel gitu, kayaknya kalau lihat saya tuh kayaknya bagaimana gitu ya. Tapi lama-lama sekarang saya bisa jadi teman dengan dia dan dia juga dipulihkan. Jadi bukan karena saya, bukan hanya karena saya minta maaf, tapi saya percaya Roh Kudus juga bekerja di dalam dirinya. Saya berdoa buat dia dan dia juga lewat proses iman ya, proses kedewasaan iman, dia juga mengalami jamahan Tuhan, mengalami dalam jamahan Tuhan dan dia juga dipulihkan. Sampai akhirnya kami bisa tidak ada lagi tidak ada lagi sekat gitu ya, tidak ada lagi penghalang yang membuat kita akhirnya mudah bergesek gitu. Itu yang saya alami itu ya, tapi mungkin setiap orang beda-beda. Tapi yang jelas pasti harus rekonsiliasi. Itu jelas rekonsiliasi baik secara vertikal kepada Tuhan maupun secara horizontal kepada orang yang kita sakiti. Demikian juga sebaliknya dengan orang yang mintain maaf juga, dia juga harus mengalami sebuah proses untuk bisa memaafkan gitu. Jadi saling. Ya. Bisa menjawab. Ya, semoga menjawab ya teman-teman, dan itu jelas sih sebenarnya inner healing ya. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan Ibu, satu lagi aja katanya. Itu caranya itu seperti apa ya inner healing? Apakah ada secara teknis atau tidak? Ada sih sebetulnya, tapi itu kalau inner healing harus ada satu ini sendiri ya, panjang ya, bagaimana kita, memori kita diingatkan lagi dengan masa-masa kita yang lalu kemudian kita doakan, terus kita membayangkan bahwa Tuhan pada saat itu ada bersama dengan engkau, Tuhan itu mengasihi engkau, jadi ada prosesnya. Mungkin hamba Tuhan yang dalam bidang pelayanan konseling khusus untuk inner healing bisa menangani. Ya, sangat menjawab sekali ya teman-teman. Jadi ternyata ketika memang
kita sebagai ibu juga nggak sempurna, kita sharingkan ke anak kita bahwa orang tua juga masih belajar, jadi ketika memang kita salah, tadi seperti ibu kita mau meminta maaf. Kalau zaman dulu mungkin orang tua nggak mau meminta maaf ya Bu. Kita ada beberapa gitu ya orang tua yang memang saklek gitu, tetapi ya mari kita dimulai dari kita sebagaimanapun orang tua kita didikannya zaman dulu, kita masih bisa memperbaiki gitu ya, generasi yang baru, generasi yang pulih dimulai dari kita. Nah itu luar biasa tema kali ini ya teman-teman, tentang iman dan keteladanan. Ya mari saya percaya bahwa firman Tuhan itu bukan hanya sekedar kita dengar gitu ya, tapi by proses kita boleh lakukan. Tadi kuncinya adalah mau rendah hati ya. Kita sebagai ibu, sebagai istri mau terus dibentuk gitu oleh pimpinan Tuhan, oleh pimpinan Roh Kudus ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Mitsi buat materinya yang luar biasa, buat jawaban-jawabannya juga yang sangat menjawab gitu ya. Semoga memberikan pencerahan, memberikan jawaban-jawaban doa bagi teman-teman yang memang sedang dalam pergumulan. Teman-teman, acara kita selesai dan mungkin terima kasih pas ya waktunya. Silakan Ibu Mitsi dibantu untuk tutup doa. Terima kasih. Sorry, Bu Mitsi mungkin mau foto bersama dulu ya sebelum tutup doa. Iya. Silakan. Yuk, yang belum dibuka videonya, teman-teman, tolong dibuka. Ini ada 4 halaman semuanya. Oke, sambil masih menunggu. Oke, yuk halaman pertama dulu ya. Oke, yuk. Siap semuanya. Yuk, 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3. Halaman ketiga dan halaman keempat. Ya, silakan Bu Mitsi. Oke, mari Bu, teman-teman, ladies, kita berdoa.